对我。 没想到你也在窥探烬云。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-187, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan Guru Yellow mereka menyerang Aula Jiwa Cabang, atau lebih tepatnya merupakan cabang Manhole yang singkatnya dalam pertarungan tersebut mereka berdua bisa untuk membantai banyak Aula Jiwa, ya sampai pada akhirnya mereka berhadapan dengan Tianzun pertama, yang Shoyan menghadapi Tianzun pertama sedangkan Guru Yellow menghadapi Guyao. Dan singkat cerita dalam pertarungan tersebut Shoyan bisa untuk membocokkan Tianzun pertama, dan di saat Shoyan ingin menghabisi Tianzun pertama, tiba-tiba saja Tianzun pertama mendapatkan pertolongan dari wakil kepala Aula Jiwa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan wakil kepala Aula Jiwa yang melihat Tianzun pertama yang sudah terjatuh lemah akibat serangan Shoyan, dan di sana wakil kepala menghina Tianzun pertama dengan menyebutnya sebagai sampah, yang sekaligus juga ia marah kepada Shoyan atas tindakan Shoyan yang telah menerobos Aula Jiwa. 你竟敢送上门来！ Guru Yellow kembali ke tempatnya Shoyan, sedangkan Guyo menemui wakil kepala. Ia merasa begitu senang karena wakil kepala akan membantu mereka untuk menghadapi Shoyan. Tetapi wakil kepala ternyata ia justru marah kepada Guyo karena Guyo yang telah gagal dan menjalankan tugasnya untuk melindungi Manhole mereka, yang lalu pun wakil kepala menempelkan Guyo dengan keras. Shoyan yang melihat kehadiran dari wakil kepala membuat ia kaget bagaimana bisa wakil kepala Aula Jiwa memasuki kawasan ini padahal kawasan ini telah dijaga oleh Xian. Wakil kepala mengancam Shoyan bahwasanya Aula Jiwa masih memiliki ayahnya Shoyan. Seketika perkataan itu membuat Shoyan menjadi sangat marah kepada wakil kepala karena menggunakan ayahnya sebagai pengancaman. Shoyan juga mengancam kepada wakil kepala jika Aula Jiwa berani untuk bertindak macam-macam kepada ayahnya, maka Shoyan akan menyerahkan batu Gyo kuno kepada klanku. Tetapi wakil kepala ia tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia justru melihat kesempatan ini merupakan kesempatan bagi dirinya untuk bisa menangkap Shoyan dan juga menang Shoyan seperti ayahnya Shoyan. Yang lalu pun wakil kepala ia mengeluarkan kekuatannya, yang kekuatan tersebut mereka bisa merasakan kalau wakil kepala berada di ranah Doseng bintang 3, dan setelahnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. 我魂殿如此。 Dalam pertarungan tersebut, Shoyan dipojokkan oleh serangan dari wakil kepala, yaitu berupa serangan dari rantai jiwanya. Guru Yellow mencoba untuk membantu Shoyan dengan menyerang wakil kepala, tetapi sayangnya wakil kepala mampu untuk menangani Guru Yellow, dan juga setelah itu wakil kepala menyuruh kepada Guyo untuk menghadapi Yellow. Guyo menerima tugas tersebut. Setelahnya wakil kepala kembali menyerang Shoyan menggunakan rantai-rantainya. Shoyan juga mencoba untuk menghindari rantai tersebut menggunakan pergerakan 3000 petirnya, yang sekaligus Shoyan mencoba untuk mencari kesempatan agar bisa menyerang balik wakil kepala. Tetapi sayangnya dalam pertarungan tersebut wakil kepala mampu untuk mengurung Shoyan di dalam rantai jiwanya yang membuat Shoyan terjebak di dalam sana. Shoyan mencoba untuk keluar dari sana menggunakan kekuatan apinya, tetapi rantai tersebut terlalu kuat. Yang pada akhirnya wakil kepala semakin memberikan tekanan kepada Shoyan yang membuat Shoyan semakin terperangkap di dalam rantai tersebut, dan sampai pada akhirnya semua tubuh Shoyan terikat oleh rantai tersebut. Guru Yellow bisa untuk menghadapi Guyo sampai membuat Guyo terpental, dan setelahnya Guru Yellow berniat untuk menyelamatkan Shoyan, tetapi wakil kepala dengan mudahnya bisa untuk menangani Guru Yellow dan juga membuat Guru Yellow pun terperangkap di dalam rantainya. Dan di saat mereka berdua yang telah terpojok oleh wakil kepala, tiba-tiba saja Xian muncul menyelamatkan mereka dengan memberikan pukulan kepada wakil kepala.
yang membuat Shoyan bersama dengan Guru Yellow mereka bisa terbebas dari rantai tersebut, yang juga membuat wakil kepala terbentul keras ke arah tembok akibat pukulannya Xian. Di sana Xian bertanya kepada wakil kepala bagaimana bisa wakil kepala memasuki kawasan ini padahal dirinya telah mengisolasi penuh manhole dengan kekuatannya. Wakil kepala tidak menjawab, tetapi ia mengetahui kalau Xian merupakan Kaisar Naga Void dan wakil kepala pun meminta kepada Xian untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, maka jika tidak klan Naga Void akan terseret dalam permasalahan antara Sky Mansion dan juga Aula Jiwa. Tetapi Xian ia tidak peduli, ia juga menganggap bahwasanya tempat ini sudah menjadi tempat pertumpahan darah atas balasan dari pihak Shoyan kepada Aula Jiwa, yang setelahnya pun Xian kembali menyerang wakil kepala. Wakil kepala langsung mencoba untuk kabur dari situasi ini karena ia menyadari bahwasanya ia tidak akan selamat jika memaksakan diri melanjutkan pertempuran, dan Guyo juga meminta kepada wakil kepala untuk membawa dirinya kabur bersama dengannya. Wakil kepala langsung membawa Guyo juga dengan menarik Guyo menggunakan rantai jiwanya. Tetapi di tengah itu Xian kembali mengejar wakil kepala, dan di sana pun wakil kepala langsung menggunakan Guyo sebagai perisainya yang membuat Guyo terkena pukulan dari Xian, dan setelahnya tiba-tiba saja wakil kepala menghilang dari sana. Hal ini pun seketika membuat Xian menjadi sangat kebingungan kemana perginya wakil kepala, namun mereka benar-benar tidak menemukan jejak kemana perginya wakil kepala, yang membuat mereka pun kehilangan wakil kepala. Tetapi bagi Shoyan hal itu tidak masalah, karena bagi Shoyan mereka juga sekarang telah membayar balik atas tindakan kejahatan Aula Jiwa kepada mereka selama ini, dan juga tujuan mereka dalam penyerangan ini untuk bisa membuat aliansi Sky Mansion mereka tidak dianggap enteng oleh pihak luar lainnya karena selalu diserang oleh Aula Jiwa. Tetapi kini mereka telah membuktikan bahwasanya mereka bisa melawan dan membuktikan bahwasanya aliansi Sky Mansion bukanlah kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurung. Setelahnya juga mereka pun mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan kepada manhole ini, karena mereka sadar mereka tidak bisa membiarkan manhole ini tetap berdiri karena tempat ini merupakan tempat yang sesat dan juga jahat, yang juga di sana mereka melihat saripati jiwa yang telah dikumpulkan oleh Aula Jiwa untuk digunakan oleh Jiwa sebagai peningkatan kekuatan mereka, dan hal itu membuat Shoyan menjadi semakin marah atas tindakan jahat dari Aula Jiwa. Dan setelahnya Shoyan menggunakan kekuatan apinya untuk membebaskan saripati jiwa-jiwa tersebut, yang pada akhirnya mereka semua pun terbebas. Setelahnya mereka pun berniat untuk pergi dari sana, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan merasakan adanya sensasi aneh di dalam kolam jiwa tersebut. Shoyan pun meminta kepada Guru Yellow dan juga Xian untuk menunggu di luar sedangkan Shoyan masuk ke dalam kolam jiwa tersebut. Yang di dalam kolam jiwa itu Shoyan melihat adanya sebuah bola jiwa raksasa, yang di sana Shoyan mencoba untuk memeriksa bola jiwa tersebut. Ya setelahnya di dalam sana Shoyan menemukan banyak sekali esensi jiwa yang meminta tolong kepada Shoyan untuk membebaskan mereka. Yang saking kuatnya pengaruh dari suara tersebut membuat pikiran Shoyan terperangkap, dan di sana pun Guru Yellow tiba-tiba saja muncul membangunkan kesadaran Shoyan. Shoyan bertanya kepada Guru Yellow mengenai benda di depan mereka. Guru Yellow menjawab bahwasanya itu merupakan esensi jiwa yang awalnya merupakan sebuah energi unik yang murni, tetapi sekarang energi tersebut telah dipengaruhi oleh Aula Jiwa dengan energi negatif dari para jiwa-jiwa yang merasa tidak diterima ditewaskan secara tidak adil oleh Aula Jiwa, yang Guru Yellow menilai setidaknya adanya 1 juta esensi jiwa yang terjebak di dalam bola tersebut. Shoyan menjadi sangat kaget dan sekaligus marah mendengar hal itu, karena secara tidak langsung maka Aula Jiwa sudah banyak menghabisi korban-korban jiwa yang tak bersalah, yang bahkan hanya berada di dalam bola ini saja sudah adanya 1 juta esensi jiwa. Dan karena esensi jiwa ini bisa dibilang merupakan sesuatu hal yang langka, daripada diambil oleh Aula Jiwa kembali, lebih baik mereka memanfaatkannya. Yang bagi Guru Yellow juga Shoyan dianggap paling cocok untuk menerimanya. Shoyan pun disarankan oleh Guru Yellow untuk menyerap semua esensi jiwa tersebut, yang sekaligus juga hal ini akan bisa untuk membebaskan para esensi jiwa yang terjebak di dalam bola tersebut, ya setidaknya mereka tidak mengalami tersiksa. Dan juga Shoyan mengatakan kepada mereka bahwasanya Shoyan akan membalaskan dendam mereka kepada Aula Jiwa. 我们走吧。
Setelahnya Shoyan dan juga Guru Yellow mereka pergi dari sana, dan ternyata di sana adanya wakil kepala yang tampak begitu marah kepada Shoyan karena mengambil esensi jiwa dari manhole yang telah lama dikumpulkan oleh manhole mereka, dan hal ini semakin meningkatkan kebenciannya wakil kepala kepada Shoyan. Setelahnya Shoyan, Guru Yellow dan juga Xian mereka kembali ke pavilion Bita Jatuh, yang di sana mereka disambut oleh para anggota aliansi Tianfun, dan juga mereka menganggap bahwasanya kemenangan mereka pada penyerangan manhole merupakan kemenangan yang akan memberikan dampak baik kepada aliansi Sky Mansion mereka ke depannya, karena aliansi mereka akan lebih dipandang karena mampu untuk bersaing dengan Aula Jiwa. Dan di sana Feng Zhuze memperingatkan kepada anggota aliansi bahwasanya sekarang Purifying Demonic Lotus Flame sebentar lagi akan muncul, yaitu tinggal menyisakan 2 bulan waktu lagi, dan Feng Zhuze menyarankan kepada mereka untuk mempersiapkan perebutan api ini karena ia yakin bahwasanya Aula Jiwa juga akan mengincar api ini. Guru Yellow setuju dengan perkataan tersebut. Ia juga menyarankan kepada Shoyan untuk melakukan pemurnian kepada esensi jiwa yang baru saja mereka dapatkan sebelumnya, agar bisa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya Shoyan untuk bisa mendapatkan api Purifying Demonic Lotus Flame. Shoyan setuju dengan hal tersebut. Ia pun melakukan pelatihan mandiri untuk melakukan pemurnian esensi jiwa tersebut, yang singkat cerita 2 bulan telah berlalu. Yang dalam proses pemurnian esensi jiwanya Shoyan pada akhirnya telah berhasil, dengan sekarang jiwanya Shoyan telah berada di tingkatan Perfect Heavenly Stage, yang dengan tingkatan ini jiwanya Shoyan mengalami peningkatan pesat pada indera pendeteksinya, yang lalu pun jiwanya Shoyan ia keluar dari tubuhnya Shoyan melakukan penjelajahan di dunia luar. Yang sambil menggunakan indera pendeteksinya untuk merasakan setiap kejadian di sana, dan Shoyan malah tanpa sengaja tiba di tempat dari lokasinya yang akan menjadi turunnya dari api Purifying Demonic Lotus Flame. Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya suara yang memanggil Shoyan, dan juga langsung menangkap Shoyan menggunakan tangan merahnya, yang ternyata itu berasal dari Aula Jiwa, yang merupakan kepala dari Aula Jiwa, yang sekaligus ia telah mengetahui bahwasanya Shoyan telah melakukan pemurnian pada esensi jiwa yang berada di manhole. Karena ia tahu jika Shoyan tidak melakukan hal itu, maka Shoyan tidak akan memiliki kemampuan dari avatar jiwa sekuat ini. Shoyan yang terperangkap di tekanan tersebut hampir tertangkap dan juga dibawa oleh kepala Aula Jiwa. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Shoyan diselamatkan oleh kekuatan misterius, yang di sana Shoyan mendengar suara yang telah menyelamatkan dirinya, yang suara itu terdengar seperti suara anak kecil, tetapi suaranya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena suara itu kesal kepada kepala Aula Jiwa karena menindas seorang junior seperti Shoyan dan menantang jika berani melawan dengan dirinya yang memiliki kekuatannya setara. Kepala Jiwa merespon suara tersebut dengan mengatakan, orang tua, ternyata kau juga mengincar api Purifying Demonic Lotus Flame. Suara yang menyelamatkan Shoyan ia membalas, tujuannya hanya ingin mencegah Aula Jiwa tidak mendapatkan api tersebut. Dan setelahnya Shoyan pun disuruh untuk kembali ke tubuhnya, dan lalu pun Shoyan terbangun di dalam tubuhnya. Shoyan pun sekarang dibuat sangat penasaran dengan suara yang telah menyelamatkan dirinya. Dan lalu pun kita diperlihatkan sosok dari anak kecil yang telah menyelamatkan Shoyan sebelumnya, yang tidur di atas sapi sambil ia melihat kondisi dari api Examination Lotus yang akan segera turun. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk mengetahui siapa sosok anak kecil ini yang telah menyelamatkan Shoyan akan ada jawabannya di episode kedepannya. Jadi tunggu saja untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.